tidak perlu mencariku. Pasti. Dr. Song, kemampuan medismu sangat bagus. Biayanya juga teratur. Tidak seperti pedagang nakal itu. Kalau bukan aku yang mencarimu, siapa lagi? Lagu K. Kamu yang selalu kena sasaran. Kamu keluar. Di bawah langit biru terang, di mana anjing gila itu menggonggong, keamanan kota ini memang seharusnya diperbaiki dengan baik. Kamu, baiklah, Lagu, kamu yang manja tak berpendidikan. Kamu menyembuhkan tubuhku, menyembuhkan masalahnya. Kamu berani sekarang tegur aku di sini. Kamu harus bertanggung jawab. Jadi begini, kalian, saya pikir dari mana asalnya ini? Anjing gila, Anda berteriak di toko saya. Kamu yang lucu, kamu berani menghina aku anjing. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Nak, lebih baik jaga mulutmu. Bersihkan, kalau tidak, aku tidak akan ramah padamu. Bagaimana? Kamu tidak suka padaku? Kalau tidak suka, kalian bisa pergi. Tetap di toko saya. Aku masih merasa kalian mengganggu aku. Berbisnis. Kamu masih ingin membuka toko untuk berbisnis. Aku berkata padamu, kamu mendapat masalah besar hari ini. Aku kembali terlibat. Masalah besar lagi. Nak, kamu benar-benar berani ya? Baru saja menandatangani perjanjian seumur hidup untuk tidak berpraktik medis. Perjanjian, berani membuka toko praktik medis di sini. Kamu pikir saya tim penegak hukum Jiangcheng? Buta, Kapten Zhang, kamu bercanda. Di sini, adalah toko dokter hewan. Saya merawat hewan, bukan manusia. Tidak melanggar perjanjian kan? Kamu pikir kamu siapa? Hari ini Kapten Zhang di sini. Melanggar aturan atau tidak? Kamu bilang, tidak dihitung. Benar, mengatakan tidak melanggar hukum tidak berguna. Apakah melanggar hukum? Harus tim penegak hukum yang mengatakan baru dihitung. Hari ini saya tidak punya waktu untuk main-main dengan kalian. Trik seperti ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Buatlah jalannya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja menyembuhkan penyakit ibuku. Berikan pengobatan. Dan jamin tidak kambuh lagi. Tidak hanya itu. Tetapi juga, saya menghabiskan lebih dari 1 juta di rumah sakit untuk menyelamatkannya. Nyawaku, semua milik saya. Anda harus mengganti semua kerugian ekonomi saya. Hampir tidak salah. Anda harus mengganti semua kerugian. Aku akan memberitahumu ketika aku ingat. Jangan berpura-pura tidak tahu. Ada lagi, masih. Benar. Kamu harus menulis untukku. Nyawaku, jaminan untuk kesehatan saya ke depan. Tidak ada masalah. Asalkan ada masalah, Anda bertanggung jawab atas segalanya. Kerugian ekonomi. Mengapa berhenti? Lanjutkan. Selesai bicara. Itu saja untuk sementara. Lainnya nanti. Aku akan bilang kalau aku ingat. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kamu inginkan? Ya, saya. Permintaan saya sama dengan Nyonya Du. Menyembuhkanku. Kemudian ganti kerugian saya. Dan pastikan penyakit kami tidak kambuh lagi. Tidak akan kambuh lagi. Ya, benar. Ya, mengganti uang. Ya, bayarlah. Jika tidak, harus diganti. Diam. Pemuda, apakah Anda mendengar dengan jelas? Saya membatasi Anda hingga 1 jam. Untuk memenuhi kebutuhan semua orang di sini. Jika tidak, apa? Kalau tidak, biarkan mereka menuduh saya lagi. Kamu, lepaskan kentut anjingmu. Itu milikmu sendiri. Praktik medis tanpa izin. Aku memberitahumu itu demi keadilan. Aku melakukannya untuk kebaikanmu. Saya menasihati Anda. Berperilaku baiklah. Benar. Setidaknya ibuku juga bisa dibilang setengah pemberi bantuanmu. Benarkah? Kamu bilang kamu anak haram. Apakah begitu cara memperlakukan pemberi bantuan? Baiklah. Memang baik. Kalau aku tidak setuju bagaimana? Nak, hari ini aku akan memberitahumu. Apapun yang kami katakan, kamu harus mengikutinya. Kamu harus setuju meskipun tidak setuju. Aku malah ingin melihat. Kalau aku tidak mengikutinya, kalian bisa bagaimana? Tidak mau mendengar. Kalau begitu aku akan mengajarimu dengan baik. Mengajarimu sebuah pelajaran. Agar kamu tahu, apa yang bisa saya lakukan. Kalian bisa bagaimana lagi? Semua pergi dari sini. Dengan alasan apa? Apakah ada ketidakpuasan di antara Anda? Berdiri keluar. Bicarakan dengan Kapten Zhang dari tim penegak hukum kami. Berbicaralah dengan baik. Siapa yang mencari tim penegak hukum? Ini kekacauan apa? Berhenti sekarang juga. Pergi, ibu. Kamu, mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, aku akan mengoyakmu. Kamu melakukan apa? Kamu sedang merusak dengan sengaja milik orang lain. Meskipun kalian adalah tim penegak hukum, ini juga melanggar hukum. Melanggar hukum. Aku berkata padamu, toko ini melanggar aturan beroperasi. Pemilik toko, Song Ke, melakukan praktik medis ilegal. Mengabaikan perintah, kesalahan yang lebih besar. Yang melanggar hukum bukanlah kita. Itu dia. Benar. Bagaimana? Menurutku kamu sangat manis. Masih ingin membela dia. Benarkah? Mengapa aku semakin merasa kalian berdua berada di grup yang sama? Kalau tidak begitu, sekarang, kamu juga jangan berpikir untuk pergi. Aku akan mengajarmu dengan baik. Memberimu pelajaran. Bukan. Aku bilang jangan terlalu mempermainkan orang. Apakah anakku melanggar hukum? Kalian tahu betul. Aku tidak percaya. Di kota ini tidak ada tempat untuk berbicara secara masuk akal. Ah,
Aku, kakek tua, kota sungai ini. Ini adalah kota dari 4 keluarga besar. Kata-kata dari 4 keluarga besar adalah hukum. Mengerti? Sekarang semua pergi. Orang yang tidak pergi dalam 1 menit. Aku menganggap kalian semua sebagai rekan kejahatan. Dokter Lagu, kita akan datang lain waktu. Anakku sakitnya agak parah. Aku pergi dulu. Kalian sekelompok pengecut. Gadis, terima kasih telah berbicara dengan jujur. Kau juga pergi. Pergi. Aku bisa menanganinya. Baiklah, hati-hati. Anak muda, inilah akibatnya jika kau tidak mendengarkan. Yang kita andalkan adalah 4 keluarga besar. Tidak ada yang bisa melindungimu. Ini hanya memberikan sedikit pelajaran. Sedikit pelajaran. Jika kau tidak jujur dan patuh, tidak akan semudah itu. Kesempatan kedua dan ketiga tidak akan ada lagi. Aku sudah memberikan kesempatan untuk mempersiapkan hal-hal selanjutnya. Karena kalian tidak menghargainya. Jangan salahkan aku. Sayang kecil, jangan bicara dengan nada seperti itu. Aku berkata padamu, kamu harus patuh seperti anjing. Dengarkan dengan baik-baik. Siapa tahu, kamu dan ibumu masih ada harapan. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga ibumu. Benar, akan menangani kamu. Itu adalah 4 keluarga besar. Jika kamu tahu apa yang terbaik, maka tunduklah dan minta maaf kepada 4 keluarga besar. Minta ampun kepada 4 keluarga besar. Siapa tahu, mungkin 4 keluarga besar akan memberimu kesempatan. Kalau tidak, maka bersiaplah untuk mati. Benarkah? Nona Lin, apa maksudmu dengan ini? Dr. Song, jangan khawatir. Tidak ada yang berani melindungimu. Keluarga Lin berani. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Kamu siapa? Keluarga Jiang Cheng Lin. Lin and Min juga sangat mengagumi keluarga Lin. Kakek Lin Zonghao. Kamu siapa? Dia adalah kakekku. Nona Lin ingin melindunginya. Kalau begitu bagaimana? Nona Lin, meskipun aku sangat menghormati kakek Lin Zonghao, kami juga sangat mengagumi keluarga Lin Anda. Tapi dalam hal ini, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Kalau aku tetap ingin ikut campur, Nona Lin, keluarga Lin pasti akan hancur. Dr. Song adalah yang menyembuhkan kakek, meskipun berpotensi menjadi untuknya. Tapi saat ini kalian belum cukup melawan 4 keluarga besar. Saya menyarankan agar kau tidak membuat kesalahan. Kakek adalah, maka pergilah. Jika kakek mengalami masalah, keluarga Lin pasti akan hancur. Dr. Song adalah yang menyembuhkan kakek. Harapan terletak demi dia. Bahkan jika harus berhadapan dengan 4 keluarga besar, itu layak. Nona Lin, apa maksudnya ini? Jika sudah memikirkannya dengan matang, maka pergilah. Biarkan saya pergi. Kamu juga cocok. Nona Lin, apa maksudnya ini? Mungkinkah itu keluarga Linmu akan melawan 4 keluarga besar? Kau tidak takut membawa bencana bagi keluarga Lin kalian? Bencana besar. Kau hanyalah anjing dari 4 keluarga besar. Hanya seekor anjing. Jika bahkan anjing dari 4 keluarga besar, seekor anjing, berani menggonggong padaku, lalu keluarga Linku masih memiliki harga diri. Sebagai keluarga kelima di Jiangcheng, sepertinya Nona Lin telah bertekad untuk melawan 4 keluarga besar. Jika begitu, jadi, aku akan menyampaikan semua yang dikatakan Lin Xiaojie kepada 4 keluarga besar. Tentang urusan kita, berhentilah melibatkan orang lain. Aku benar-benar pikirkan, kamu ingin terus bersembunyi di belakang wanita, seperti kura-kura pengecut. Sekarang, di mata anak laki-lakimu, wanita ini jauh lebih penting darimu. Aku sekarang agak kasihan kamu. Jangan bicara omong kosong. Anak laki-lakiku itu seperti apa? Aku lebih jelas darimu. Anak laki-lakimu tidak berbakti, tidak mau mengeluarkan uang untukmu berobat. Anak laki-lakiku tidak akan melakukan hal seperti serigala berbulu putih. Kamu bicara omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong? Kamu sendiri tahu di dalam hatimu. Bukan keluarga, tidak masuk pintu yang sama. Keluarga serigala berbulu putih. Harusnya, kamu. Anak laki-lakimu, cepat. Dia membuliku. Robek mulutnya untukku. Wanita gila, kamu pandai bicara, ya, berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Lin, aku tidak peduli apakah kamu putri besar keluarga Lin. Aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu ikut campur. Kalau tidak, aku tidak akan ramah padamu. Kamu berani? Kalau kamu berani menyentuhku sedikit pun, keluarga Lin pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Lin, aku didukung oleh 4 keluarga besar. Keluarga Lin Anda. Kalian pikir kalian siapa? Nak, aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak bisa mengambil kesempatan itu, mereka berdua akan mengikuti kamu menderita. Baiklah, kalian kan ingin menyembuhkan penyakit. Baiklah. Sayang kecil, menyembuhkan penyakit adalah syarat pertama. Selanjutnya, dan kamu akan merasakan akibatnya. Benar, menyembuhkan penyakit kami adalah dasar. Kalau ganti rugi tidak mencukupi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Diam. Aku memberi izin kalian bicara. Sayang kecil, kamu.
Penyakit, aku pasti tidak akan menyembuhkannya, karena aku sudah menandatangani perjanjian larangan praktik seumur hidup. Kalau saja aku berhasil menyembuhkan kalian, kalian malah akan membalas dengan menuduhku melakukan praktik ilegal. Bagaimana ini? Tenang saja, selama kamu menyembuhkan penyakit kami tidak akan menuduhmu. Bukan, kami tidak akan salah paham. Saya tidak mungkin percaya kamu, tapi siapa bilang menyembuhkan penyakit? Pasti saya harus turun tangan sendiri. Saya punya 2 butir ini, obat warisan nenek moyang. Hanya butuh salah satunya, tidak peduli penyakitnya apa, semua bisa sembuh. Tapi sayang, saat ini saya hanya punya ini, hanya ada 2 butir ini, harus saya berikan kepada siapa? Apalagi yang kamu pikirkan? Tentu saja untuk saya akan mengalokasikan. Kamu yakin? Tentu saja saya yakin. Cepatlah, saya memberikan kepada siapapun, tidak ada masalah. Namun, hanya tidak tahu, apakah orang lain punya pendapat. Saya lihat siapa berani punya pendapat. Kapten Zhang, kamu tidak sakit. Obat-obatan ini seharusnya untuk kita. Orang-orang yang sakit ini, kamu ikut campur apa di sini? Ya, benar. Memang, obat ini seharusnya untuk kita. Kamu tidak sakit. Benarkah? Ya, sungguh. Semua lihatlah keadaanku. Dokter sudah memberikan peringatan kritis tentang kondisi kritis. Seharusnya untuk saya. Kamu bicara omong kosong. Kamu dengan keadaanmu terlihat lebih bugar daripada saya. Akulah yang akan mati. Berikan obat ini padaku. Kalian masih punya energi untuk bertengkar. Aku bahkan tidak bisa bernafas dengan tenang. Kalau tidak memberikan padaku, kalian semua jangan berharap bisa mendapatkannya. Seharusnya diberikan padaku. Dr. Song memang hebat. 2-3 kalimat akan membuat mereka bertengkar. Hanya sekumpulan orang bodoh. Akhirnya sulit untuk mencapai kesempurnaan. Semuanya diam. Dia bisa mengeluarkan 2 butir, maka bisa mengeluarkan yang lain. Benar, kita minta padanya. Minta padanya. Anak kecil, memang licik, aku hampir saja tertipu olehmu. Semuanya diam dan dengarkan aku. Si Song ini ingin memecah belah kita. Jangan terpedaya olehnya. Kami tidak